Surat penting dari Kementerian Sosial baru saja turun. Nah, dari surat ini terjawab kenapa masih ada KPM yang belum cair juga untuk bantuan BPNT Mei Juni. Entah itu yang dari Bank BNI, Mandiri, BRI maupun juga BSI. Nah, di sini bagi teman-teman yang masih belum cair juga untuk BPNT di tahap yang ketiganya, wajib mengetahui informasi penting ini supaya tidak panik dan juga tidak bingung ya. Kenapa yang lain sudah cair dan punya kita kok masih belum cair juga. Nah, selanjutnya juga kita akan mengupdate informasi di program bantuan baru dari Kementerian Sosial yang ditargetkan awal Juli ini sudah tersalurkan. Seperti apakah untuk informasi secara lengkapnya? So, pastikan simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi yang update, valid, akurat di program bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Dan di sini kita minta support beserta bantuan teman-teman ya untuk subscribe beserta share video ini ke akun sosial media yang teman-teman miliki agar banyak KPM yang lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat di program bantuan pemerintah. Nah, oke sobat, di sini ada informasi penting, ada surat penting dari Kementerian Sosial yang akan menjawab pertanyaan teman-teman. Kenapa masih ada KPM yang belum cair juga untuk bantuan BPNT tahap ketiga alokasi Mei Juni? Nah, tentu saja di sini untuk pencairan BPNT dinanti-nantikan ya oleh KPM, khususnya untuk yang di tahap ketiga alokasi Mei Juni. Banyak sekali orang yang sudah mendapatkan bantuan di sini, tetapi masih banyak juga yang belum mendapatkan bantuan ini yang masuk ke dalam rekening KKS-nya. Saat dilakukan pengecekan berulang kali, masih belum ada juga saldo yang masuk ke dalam rekening KKS. Padahal saat dicek namanya itu terdaftar di DTKS ataupun di cekbansos.kemensos.go.id ya. Nah, kita cek nama kita ada, umurnya sudah sesuai, dan juga ada bantuan BPNT tahap Mei Juni yang sudah tertera pada bantuan status BPNT. Nah, jadi di sini ada informasi dari surat penting Kementerian Sosial di mana di sana tercatatkan ada berapa KPM yang cair melalui Bank BNI, lalu yang cair melalui Bank Mandiri, dan juga yang cair melalui Bank BRI beserta Bank BSI. Dan jika kita lihat di sini, data KPM yang menerima bantuan tersebut memang masih sedikit, teman-teman. Ini sesuai dengan surat resmi dari Kementerian Sosial. Nah, artinya untuk yang bantuan BPNT tahap ketiga Mei Juni ini, khususnya kita anggap saja untuk termin yang pertama, ini memang belum banyak pencairan. Artinya penyaluran bantuan BPNT Mei Juni ini hanya dilakukan untuk sebagian KPM. Nah, tentu saja yang sebagian besarnya ini masih banyak sekali yang belum cair untuk BPNT tahap ketiga Mei Juni. Nah, jadi dari inti surat pentingnya, KPM yang mendapatkan bantuan BPNT Mei Juni yang memang sudah tertera dalam surat Kementerian Sosial tersebut masih dengan jumlah yang sangat sedikit, teman-teman. Bahkan di sini bisa dikatakan belum ada 50%. Jadi kesimpulannya, tentu saja masih banyak KPM yang lainnya yang belum cair untuk BPNT Mei Juni. Walaupun namanya sudah tertera di DTKS sebagai penerima bantuan BPNT Mei Juni, ini tidak menjamin cair pada saat itu juga. Jadi walaupun kita sudah mengecek di DTKS namanya terdaftar, lalu saat kita lakukan pengecekan di rekening KKS kita, belum tentu ada saldo yang masuk ya untuk bantuan BPNT. Nah, jadi teman-teman wajib lebih bersabar lagi karena memang untuk bantuan BPNT Mei Juni disalurkan secara bertahap. Yang jelas di sini sudah terpantau ada 4 bank penyalur yang sudah resmi mencairkan BPNT Mei Juni. Ada Bank BNI, Mandiri, BRI, dan BSI. Semuanya sudah terpantau secara resmi mencairkan bantuan BPNT Mei Juni. Nah, lalu di sini ada kabar bahagia juga bagi pemilik KKS lama terbitan tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020.
Dimana yang kemarin belum cair ya untuk KKS lama yang dari Bank BNI, di sini sudah mulai ada pergerakan cair yang semakin meluas teman-teman. Nah, jadi sesuai dengan yang kita informasikan kemarin, kalau memang pencairan itu secara bertahap dan memang tidak ada juknis pastinya ataupun aturan pastinya, KKS baru terlebih dulu yang cair ya teman-teman. Jadi memang itu pure kebetulan memang ya yang data dikelola oleh Pusdatin itu data yang KPM pemilik KKS baru. Dan kebetulan sekarang yang KKS lama sudah cair, jadi bagi KPM yang kemarin menunggu-nunggu untuk KKS lama kok belum cair. Nah, sekarang sudah ada kabar bahagianya. Di tanggal 1 Juli ini sudah banyak yang cair bagi pemegang KKS lama. Nah, lanjut di sini ada kabar bahagia juga untuk pencairan bantuan yang baru disalurkan lagi. Nah, memang untuk bantuan ini tergolong baru karena baru tahun lalu ya, teman-teman, tahun 2022 ini diselenggarakan dan dihentikan pada tahun 2023 di awal tahun dan sekarang di pertengahan tahun ataupun di semester 2 tahun 2023 ada penyaluran lagi untuk KPM kategori lansia tunggal dan juga disabilitas. Nah, untuk bantuan ini diberikan 1 bulan estimasinya adalah Rp900.000. Tetapi di sini bukan berbentuk tunai tetapi berbentuk makanan. Karena untuk bantuannya adalah permakanan disabilitas dan juga lansia. Nah, untuk syarat menerima bantuan ini namanya sudah terdaftar di DTKS dan bukan penerima aktif dari PKH maupun BPNT. Lalu untuk usianya juga 75 tahun ke atas, teman-teman. Dan untuk bantuan ini dari pemerintah menargetkan di awal bulan Juli sudah bisa tersalurkan ke setiap KPM-nya. Tetapi nanti kita akan lihat perkembangan di lapangan karena ini baru tanggal 1 Juli. Kita saat mengecek ya di lapangan itu masih belum ada KPM di daerah kita yang mendapatkan bantuan tersebut. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengecek apakah ada yang terdaftar sebagai penerima bantuan permakanan di sini melalui halaman cekbansos.kemensos.go.id. Lalu kita cari ya pada bagian bantuan permakanan apakah bagian permakanan seperti gambar di samping ini terchecklist ataupun tidak. Jika statusnya itu ya, maka berhak mendapatkan bantuan di sini. Nah, untuk makanan sendiri yang diberikan itu dalam 1 hari diberikan 1 kali, tetapi di situ saat pemberian ada 2 porsi makanan yang bisa disesuaikan ya, akan dimakan entah di siang hari ataupun di malam hari, nanti disesuaikan dengan kebutuhan KPM. Yang jelas untuk waktu pendistribusian makanan ini dari Kementerian Sosial mengagendakan pukul 9 pagi makanan ini sudah diantar ke setiap KPM. Nah, untuk bantuan makanan ini nantinya akan diberikan oleh petugas yang akan mengantarkan bantuan tersebut. Jadi KPM nggak perlu repot-repot untuk mengambil bantuan ini. Oke sobat, sekian ya informasi dari saya. Pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Saya akhiri dalam kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.